3 tentang coaching supervisi akademik. Saya sebagai supervisor, nama saya Rani Handajani. Saya sebagai coach, nama saya adalah Eko Supriyanto. Saya Dina Fitria sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Bu Rani, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Rani. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, Bu Rani. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, Bu Rani. Ya. Nah, ini saya dengar nih Bu Rani akan melaksanakan coaching ya. Iya, Pak. Coaching. Nah, dari coaching ini kira-kira kompetensi inti apa yang akan Bu Rani terapkan? Nah, kayaknya saya akan dari mulai kehadiran penuh akan saya terapkan, terus mendengarkan aktif dan juga menggali pertanyaan secara mendalam Pak dengan posisi saya nanti dengan menggunakan alur tirta. Oh, bagus juga ya idenya ya, apa rencana Ibu ya. Kemudian bagaimana atau apa yang nanti akan Ibu inginkan untuk diamati nanti? Jadi selain saya mendengarkan keluh kesah curhatan posisi saya inginkan nanti posisi saya sendiri bisa menemukan solusi gitu atas permasalahan sendiri. Jadi saya cuma mendengarkan secara aktif, tadi ya Pak kehadiran penuh itu aja. Jadi nanti solusi dia yang munculkan sendiri Pak. Ya. Kemudian penilaian seperti apa terhadap diri sendiri yang ingin Ibu kembangkan? Nah, penilaiannya itu dia nanti bisa bertahap alur tirtanya, jadi nggak acak gitu, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, baru terakhir komitmen ya atau kontribusi ke depannya terhadap solusi yang nanti dia ini masalah dia sendiri Pak. Kemudian harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini apa? Jadi harapan saya dari observasi tadi tidak hanya dari menyelesaikan masalah coachingnya, tapi juga dia dapat menerapkan alur coaching ya ke teman sejawatnya, ke lingkungan sekolah, ke peserta didik, bahkan ke komunitas sekolah lainnya gitu Pak. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirta, rasa, kemudian kompetensi coaching sebagai acuan ya. Nah, izin ya Bu ya, nanti saya sebagai supervisor ingin mengamati proses coaching, bukan bermaksud menilai atau menggurui atau saya lebih baik, tetapi kita sama-sama belajar bagaimana proses coaching yang baik. Ya. Silakan Pak, saya sangat senang sekali jika Bapak mendampingi nanti di dalam proses coaching. Ya Pak, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Bu ya. Oke, kita langsung aja ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eko. Assalamualaikum Bu Iin, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya hari ini, aktivitasnya lancar semuanya hari ini. Nah, dengar-dengar kemarin katanya mau ada yang diobrolin nih Bu Iin, tentang apa ya Bu Iin ya? Iya betul Bu Rani, saya pengen curhat sedikit ya Bu Rani, dimana tentang kelas saya gitu. Kebetulan di kelas saya ada anak yang sangat sulit sekali menangkap pelajarannya. Dia terbilang sangat lambat dia dalam menyelesaikan masalah-masalahnya di kelas. Jadi untuk menghadapi masalah itu tadi, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini Bu? Saya berharap dari curhat saya, dari masukan mungkin dari Bu Rani nantinya gitu, saya bisa memberikan solusi terbaiknya buat anak murid saya gitu. Paling beda anak murid saya bisa berdiri tegak gitu, walaupun memang dia mungkin secara akademik nanti dia bisa menyusul teman-temannya gitu, dia bisa mampu mengembangkan dirinya gitu. Jadi saya mungkin butuh kiat-kiat untuk menimbulkan membangkitkan kemampuan anak didik saya itu. Nah, kalau tadi Ibu ingin bicarakan bukan kiat-kiat apa nih yang sudah Ibu jalankan selama ini? Yang sudah saya jalankan ya Bu Rani, saya biasanya untuk anak-anak yang memang agak terlambat, saya berikan soal-soal yang mudah dulu ya Bu Rani. Ya, jadi memang saya bikin agak sedikit berbeda dengan teman-temannya gitu kan. Kenapa? Saya berharap sebenarnya ini memunculkan juga rasa kepercayaan dirinya dia gitu. Jangan sampai gitu ketika dia mengerjakan soal yang sama dengan teman-teman terus dia dapat nilai
ketika nanti saya berikan soal yang berbeda, yang mudah dulu, yang bisa dia tangkap, saya berharap jadi muncul gitu kepercayaan dirinya gitu. Sejauhnya, ya kemudian saya juga lakukan kesempatan-kesempatan buat dia untuk bisa tampil di depan gitu. Jadi nggak melulu anak-anak yang bisa gitu, tapi dia juga saya libatkan dalam berbagai aktivitas di kelas yang bisa memunculkan potensinya. Jadi selama Ibu lakukan nih tadi untuk tentang terapan si anak itu sendiri sudah terbangun belum Bu rasa kepercayaan dirinya tadi? Ya untuk ini udah kelihatan ya Bu Rani, udah mulai kelihatan terlihat gitu ya. Sudah mulai dia ya itu bisa bercerita, ketika suruh bercerita yang tadinya dia nggak bisa, malu-malu dan sebagainya, sekarang dia sudah mau gitu. Walaupun memang bentuk cerita belum bisa berkembang secara bahasa gitu, masih 1, 2, 3 gitu, masih urutan gitu, belum bisa mengembangkan kalimat dengan lebih ini. Tapi paling tidak kepercayaan dirinya sudah mungkin, dia sudah berani mau tampil ke depan, kemudian dia sudah mampu bercerita, dia sudah bisa menjelaskan apa yang dia rasakan gitu. Itu udah poin lebih ya gitu. Berarti kan sudah ada perkembangan gitu dari kesempatan yang kita bagus nih, Bu Haina sudah melakukan hal itu tadi. Nah, kalau dari skala pencapaian 1 sampai 10 itu sudah di tahap mana nih Bu skalanya Bu yang Ibu tadi terhadap anak tadi menumbuhkan kepercayaan diri tadi? Terhadap diri saya atau anak Bu Rani? Terhadap anak. Anak saya alhamdulillah sekarang kalau saya lihat kemarin dia poinnya masih 5 ya Bu Rani, sekarang sudah meningkat jadi kalau menurut standarnya 7 ya Bu Rani kalau udah ini. Tapi kalau untuk standar secara keseluruhan memang dia masih belum karena kan saya pakai standar minimal anak 8 gitu. Tapi 7 saja ini sudah bagus gitu, paling tidak dia sudah ada perkembangan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi belum ya Bu. Jadi kalau Bu Haina kita terhadap diri anak, kalau terhadap Bu Haina inginnya berapa sih, di posisi berapa gitu? Paling enggak ya dia bisa mencapai 8 juga sama seperti teman-temannya gitu ya. Tapi ini kan sudah tahapan yang bagus ya, berani dari tadi 5 kemudian dia sekarang sudah menjadi 7, itu sudah bagus sih menurut saya gitu ya. Ini dia bisa berani, dia bisa muncul potensinya keluar, dan dia sekarang sudah percaya diri gitu kan, itu sudah udah bagus, itu bangga gitu saya juga gitu. Paling enggak berarti ada yang memang kemarin saya lakukan buat dia ternyata bisa berdampak juga untuk kemajuan dia ya. Ada nggak sih Bu trik-trik lain? Tadi kan Bu Haina sudah bisa nih, udah mampu membangun rasa percaya diri, terus dia juga sudah mampu bercerita. Trik-trik lain ada nggak sih Bu biar dia lebih tergali lagi potensinya? Saya biasanya lakukan ini kolaborasi dengan teman lagi. Saya biasanya bertanya sama teman saya yang punya kasus yang sama dengan saya gitu kan, kira-kira dia menangannya seperti apa gitu. Jadi saya belajar dari seseorang yang memang berhasil menangani kondisi yang seperti ini gitu. Yang pertama itu saya lakukan itu gitu. Kemudian ya itu tadi saya juga memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa menunjukkan dirinya gitu. Yaitu dia saya juga ke lomba yang mungkin sesuai gitu. Memang kalau dari pelajaran dia memang agak kurang berani gitu, tapi kebetulan untuk dari seninya dia bagus gitu. Makanya dia saya ikutkan juga lomba bercerita waktu itu, menggambar cerita gitu. Nah itu kelihatan gitu potensinya, ternyata dia di situ. Nah ketika sekarang kalau misalnya ada tugas kemudian saya tuliskan oke bentuk dalam bentuk cerita deh semuanya, dia bisa gitu kan, berarti udah poin lagi. Jadi si anak tuh punya kelebihan ya, kelebihannya dari sisi yang lain kan kita bisa lihat berani. Nah dari obrolan kita ini apa sih yang sudah Ibu dapat di akhir percakapan kita ini Bu? Iya, saya rasa saya merasa enggak ya berani, ternyata apa yang saya lakukan itu sebenarnya ya bagian dari solusi yang memang saya cari selama ini gitu. Yang sudah saya lakukan itu ternyata bisa berdampak baik buat anak gitu. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan itu ternyata yang mengembangkan anak gitu dari segi itu gitu. Jadi yang sudah saya lakukan seperti memberi kesempatan, kemudian berkolaborasi juga dengan teman, juga mengajak anak lomba dan sebagainya, itu ternyata bisa meningkatkan prestasi dan kemampuan anak. Nah kalau untuk kolaborasi dengan teman, apakah sudah dijalankan Bu ini untuk membangkitkan
peserta didik yang lain gitu, nggak hanya anak yang tertentu saja. Memang kalau untuk yang lain belum yang berani baru akan gitu, tapi kalau yang kemarin kan sudah ya untuk menjalani. Nah untuk kedepannya juga memang saya akan lakukan itu juga paling tidak kita terus berkolaborasi, jadi kita akan temukan solusi-solusi terbaik buat anak didik kita. Wah, berarti keren nih Bu Aina, kayaknya sudah mendapatkan solusi nih Bu dari obrolan kita gitu. Karena berhubung keterbatasan waktu, mungkin kita di sini nanti saya akan mendengarkan cerita Bu Aina, merefleksikan kembali aksinya ya Bu ya. Jadi nanti kita sharing-sharing lagi. Iya, terima kasih ya Bu Rani sudah mau dengerin curhat saya. Sama-sama Bu Aina. Jadi plong saya Bu Rani Sama-sama. Alhamdulillah kalau gitu kan ya. Iya, Ternyata bisa ya Bu Rani. Baik, saya pamit dulu ya Bu Aina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rani. Ya, assalamualaikum Bu Rani. Iya, waalaikumsalam Pak. Wah, saya lihat Bu Rani sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik sekali ya. Saya perhatikan alurnya juga sudah bagus, dari presence, hadir penuh, kemudian berusaha menahan dirinya oke, gitu kan. Kemudian alur tirtanya juga sudah cukup baik, sudah berurutan dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, tanggung jawab dan sebagainya sampai dengan aksi nyatanya. Bu Rani sudah melaksanakan baik. Ya, mudah-mudahan bisa menularkan ini ke teman-teman yang lain. Nah, rencananya bagaimana nih Ibu cara menularkan ke teman-teman ini proses coaching ini? Ya, mungkin nanti awalnya saya dengan teman sejawat dulu ya, nanti mungkin untuk ini seperti akademik dari Pak observasi pas observasi saya tularkan dulu ke teman sejawat, baru nanti mungkin untuk guru-guru yang lain, bahkan peserta didik saya di kelas Pak, saya akan melakukan keterampilan coaching. Luar biasa Bu Rani. Nah, kalau menurut Bu Rani sendiri, Bu Rani menilai Bu Rani sendiri dalam proses coaching itu kalau penilaian 1 sampai 10 itu seperti apa? Kami masih di tahap 7,5 Pak, masih standar, belum begitu ideal lah, bagus. Terus kemudian dari proses coaching tadi kira-kira yang mau Bu Rani tingkatkan seperti apa sebagai coach itu? Ya, jadi sebagai tadi coach saya sudah dari pertanyaan ya, coach terus membangun kenyamanan ya, terus keakraban ya, supaya dia bisa bercerita tadi. Nah, alhamdulillah di akhir obrolan tadi coach sendiri sudah menemukan solusinya Pak atas permasalahannya gitu Pak. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menularkan proses coaching yang baik ini ke rekan sejawat, sehingga bukan hanya Bu Rani sendiri yang bisa melaksanakan coaching ini. Semoga sekolah Bu Rani juga semakin baik, rekan sejawat Bu Rani juga semakin proses coach atau coachingnya lebih baik lagi. Makasih Pak Eko. Sampai ketemu lagi Bu Rani. Ya, sama-sama Pak Eko. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Eko. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya Bu Dina ya. Ini kelihatannya sore-sore gini datang ke sini menemui saya ini, kira-kira ada yang mau dibicarakan Bu Dina? Iya nih Pak Eko nih. Nah, saya kan ada cerita nih ya terkait dengan perubahan tentang pembelajaran nih. Saya udah 2 tahun ngajar di kelas 6. Nah, dengan ini saya setelah proses pandemi kayaknya saya ingin ada perubahan di tentang pembelajaran. Nah, saya ingin menggunakan media IT ya untuk pembelajaran di kelas. Nah, ini gitu. Nah, dari sini saya ingin anak-anak ini mencoba agar penggunaan IT yang tadinya di saat pandemi itu bisa berimbas positif lah gitu. Wah, idenya bagus banget ini Bu Dina. Pembelajaran berbasis IT ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, rencananya itu kapan Bu Dina mau melaksanakan ini? Nah, saya nih kan
diterapkan di sini, khususnya di sekolahan SD untuk kelas 6 gitu. Ya. Oh, berarti tujuannya itu ya Bu ya? Iya. Oh, bagus juga tujuan Ibu. Jadi memang sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, memang anak-anak itu harus pengetahuan tentang IT-nya harus bagus ya kan. Rencananya di kelas 6. Nah, kira-kira nih Bu Dina, dari rencana Ibu itu ada kendala nggak sih, ada masalah nggak sih? Sebenarnya sih banyak Kak, ada juga itu yang menjadi keraguan dari saya kayak gitu. Karena di saat sekarang kan, kalau kemarin pandemi itu kan dari di rumah, jadi mereka bisa bebas menggunakan HP kedua orang tuanya. Tapi kalau saat ini, kalau saya ingin menggunakan gadget dalam pembelajaran, harus ada izin dulu nih dari orang tua. Nah, kemungkinan besar jadi ada orang tua yang tidak mengizinkan. Nah, sistemnya ini saya akan lakukan dalam kelompok gitu. Seperti itu caranya. Bagus ya. Jadi memang secara personal ini Ibu sudah merencanakan dengan baik ya. Walaupun ada kendala, tapi Ibu sudah merencanakan dengan baik. Nah, dari kendala masalah itu, identifikasi masalah Ibu sudah baik. Bagaimana kalau misalkan kelompok itu, bagaimana Ibu mengelompokkan siswa-siswanya? Apakah mereka membentuk sendiri atau berdasarkan apa? Gitu. Nah, sebelumnya saya akan memetakan dulu, observasi dulu kepada siswa dan sosialisasi juga kepada orang tua. Dia terkait dengan pembelajaran penggunaan gadget nih. Nah, seperti itu, dari situ saya bisa melakukan pengelompokan, dan saya juga penggunaan ini tidak harus selalu setiap hari. Jadi disesuaikan dengan materi juga. Nah, di situ khususnya tuh materi-materi sosial tuh, IPS tuh. Nah, itu kan penting banget karena perubahan ya, kayak negara-negara ASEAN, sejarah. Nah, itu kan perlu menggunakan digital kayak gitu. Nah, kalau hanya model konvensional seperti yang lalu-lalu, seperti ceramah kayak gitu, kayaknya kurang masuk ke anak, tidak konkret. Nah, seperti itu. Jadi saya akan sosialisasikan dulu dengan orang tua, lalu saya petakan kemungkinan nanti saya bisa membuat kelompok. Nah, disitu. Wah, rencananya bagus juga Ibu, berkolaborasi dengan orang tua ya. Iya. Untuk sebelum memetakan kelompoknya gitu kan. Jadi memang saat ini kolaborasi itu sangat diperlukan ya Bu ya, terutama kalau di usia SD itu peran orang tua masih sangat besar. Yeah. Nah, tadi Ibu bilang bahwa ini terutama pembelajaran berbasis IT itu adalah untuk mata pelajaran IPA gitu kan, atau IPS ya. Nah, kalau untuk mata pelajaran IPA ini kenapa tidak sekalian gitu untuk pembelajaran berbasis IT-nya? Oh, yang lain-lain juga bisa kita gunakan saat proses penilaian asesmen juga bisa. Lalu kalau yang lain-lain mungkin saya bisa mengutamakan sumber-sumber yang ada di lingkungan sekolah terdekat dulu gitu jadinya. Ya, kalau memang sudah memerlukan digital, ya berarti nanti kan bisa saya sampaikan. Nah, anak juga dari penggunaan IT ini, anak bisa mengenal nanti cara penggunaan IT dengan baik gitu ya di saat itu. Jadi dengan kegiatan ini saya harapkan anak akan bisa lebih maju belajarnya, bisa mengenal, bisa mengikuti dengan zamannya sekarang. Wah, luar biasa nih Ibu. Saya dengan apa yang Ibu ceritakan, permasalahan untuk pembelajaran IT yang tadi Ibu ragu-ragu, jadi sekarang sudah ini ya. Terus menurut Ibu nih, kesimpulan dari apa yang tadi Ibu utarakan itu dari awal sampai akhir itu seperti apa? Nah, saya kan sudah memiliki rencana seperti itu ya. Mungkin waktu dekat ini akan saya lakukan minggu depan dalam pembelajaran IPS. Nah, itu juga akan saya terapkan ke RPP. Nah, nanti saya akan konsultasi, diskusi dengan teman. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, saya inikan bisa
biasa, berarti dari ragu-ragu ini Ibu sekarang udah punya solusi ya? Iya. Nah, alhamdulillah. Memang itu kadang segala sesuatu hal itu kita perlu bicarakan. Kalau awalnya kita ragu, tetapi dengan kita berbicara, padahal permasalahannya ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Iya. Seperti awal Ibu di alur Tirta ini Ibu sudah punya tujuan ketika datang ke saya. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi masalahnya. Kemudian dari rencananya Ibu sudah menerapkan rencananya dengan baik. Kemudian dengan actionnya dari tanggung jawab Ibu melaksanakan dengan bentuk kolaborasi, pembagian kelompok, kolaborasi dengan orang tua, itu sangat luar biasa Ibu. Saya berharap dengan setelah Ibu proses coaching ini bisa melaksanakan apa yang Ibu ingin laksanakan dengan baik. Karena solusinya Ibu sudah Ibu sendiri yang menyampaikan, itu bagus sekali. Jadi saya hanya support saja sebagai teman, gitu saja, support saja supaya apa yang Ibu inginkan dari pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Eko. Ya, sampai ketemu lagi Bu ya. Mudah-mudahan besok ketika ada permasalahan baru Ibu gak usah ragu lagi untuk coaching. Entah apapun itu kita bisa bicarakan. Insya Allah dengan kita diskusi dengan proses coaching ini bisa ketemulah solusinya. Terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Rani. Nah, kayaknya sudah melakukan coaching ya. Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, bagaimana nih Pak prosesnya? Alhamdulillah berjalan lancar. Coach saya Bu Dina secara alur Tirta sudah sesuai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian merencanakan solusinya dan tanggung jawab actionnya sudah ada semua sih Bu, saya lihat. Dan solusinya ternyata akhirnya Bu Dina dengan ngalir gitu aja akhirnya dapat solusinya sendiri. Bukan saya yang memberikan solusi tapi dia sendiri. Berarti Bapak udah menggali dengan pertanyaan berbobot ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu Bu. Kalau pernyataan sih kira-kira ada semua kompetensi inti sudah tadi kalau saya amati memang sih Bapak sudah terlihat fokus, body language juga kehadiran penuh ya, terus mendengarkan secara aktif. Nah kalau dari Bapak sendiri kira-kira ada kekurangan nggak tadi selama coach? Ya, kalau saya secara pribadi kekurangan saya mungkin terkadang untuk proses coaching itu harus benar-benar full mendengarkan. Nah, kadang-kadang gangguan-gangguan entah suara-suara dari luar itu kadang-kadang masih bisa mengganggu. Nah, mudah-mudahan sih kedepannya tidak seperti itu. Tapi walaupun bagaimanapun saya berusaha hadir penuh ketika ini contoh misalnya saya tidak memegang handphone atau apa gitu, kemudian eye contact dengan si coachnya minimal saya berusaha itu. Ya, jadi Bapak sudah bagus nih kalau tadi saya amati alur ceritanya udah ada dari mulai tujuan, identifikasi, rencana sampai ke tanggung jawab tuh sudah saya lihat sudah urutannya sudah berkesinambungan ya Pak ya. Nah kalau untuk range skala, nah yang tadi Bapak kembangkan terhadap coaching Bapak skala permasalahan yang sudah Kosi tadi solusinya ya kira-kira ada di tahap mana skalanya Pak? 1 sampai 10, kalau idealnya kan 10 ya. Tadi pengembangannya di tahap berapa Pak? Kalau menurut saya pribadi ya Bu, kalau saya suruh refleksi kalau 10 itu kan sempurna sekali ya, kayaknya saya belum sampai ke sana, tapi minimal saya rasa saya ada di poin 8-nya. Kenapa? Dari percakapan tadi ketika coaching, si coach itu akhirnya juga menemukan solusinya sendiri. Justru proses coaching itu kan pentingnya di situ. Si coach itu akhirnya menemukan solusi sendiri. Wah, sudah hebat nih Pak Eko. Jadi rencana selain coaching kepada teman sejawat ya atau coaching, Bapak selanjutnya ada rencana lain nggak untuk misalnya melakukan proses coaching kepada siapa gitu? Ya, yang jelas proses coaching ini kan bagus ya Bu ya. Minimal ke rekan sejawat saya akan saya tularkan bagaimana proses coaching yang baik
dengan cara diseminasi gitu kan. Oh gini loh proses coaching, oh begini loh alur tintanya, oh begini loh presence gitu kan. Minimal itu, walaupun saya belum pada taraf di angka 10 itu tadi, tetapi minimal saya sudah bisa memberikan masukan ke teman-teman untuk proses proses coaching. Minimal kalau saling teman, mungkin nggak semua teman seperti Bu Dina mau saya sebagai coachnya. Bisa jadi ada teman saya Pak Markus, dia agak sungkan ketika bercerita kepada saya, tapi bercerita kepada Bu Dina mungkin lebih plong. Nah, kalau saya tularkan seperti itu, kalau saya hanya punya kemampuan sebagai coach, ya tentu akhirnya Pak Markus tidak berlangsung coachingnya gitu kan. Jadi juga harus mengenal karakter ya Pak. Iya. Ya terima kasih nih Pak Eko sudah ini tadi ya pasca observasi supervisinya berjalan baik. Terima kasih. Semoga nanti aksi selanjutnya juga coachingnya juga berjalan lancar ya Pak. Ya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Eko. Sore Bu Dina. Kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dina. Kira-kira ada yang ingin disampaikan dari pertemuan kita hari ini? Iya nih Bu Dina nih, saya tuh lagi merasa ada sedikit permasalahan ya, maksudnya permasalahan terutama di sekolah saya di SMK ya. Yang pertama mengenai minat dan bakat anak ketika masuk di SMK, gitu kan. Jadi kenapa saya katakan itu suatu permasalahan, karena beda dengan orang masuk ke SD atau ke SMP, mereka begitu masuk ya udah mereka memang tujuannya ke sekolah tersebut. Nah kalau di SMK ini kan kita ada kompetensi keahlian, ada CKR, teknik kendaraan ringan, teknik permesinan, teknik furnitur, kemudian ada bangunan. Nah kadang-kadang setiap kompetensi keahlian itu grade-nya atau ambang batas masuk nilainya itu beda-beda. Semakin banyak peminatnya, otomatis juga nilainya akan semakin tinggi karena peminatnya makin banyak. Nah, sebagai contoh di sekolah saya, karena paling banyak peminatnya adalah teknik kendaraan ringan, maka ambang batas nilainya juga paling tinggi. Nah, kemudian permasalahannya adalah ketika dia tidak diterima di teknik kendaraan ringan, awalnya dia ingin masuk teknik kendaraan ringan, tetapi karena nilainya tidak cukup untuk masuk ke teknik kendaraan ringan, dia masuklah ke jurusan lain yang grade-nya lebih rendah karena peminatnya mungkin lebih sedikit. Nah, sehingga masuklah dia ke kompetensi keahlian yang tidak sesuai. Ya, padahal minatnya di awalnya adalah di teknik kendaraan ringan, tapi misalnya dia itu minat masuk ke bangunan, ke teknik furnitur, atau ke teknik permesinan yang tidak sesuai minatnya dia. Kenapa? Tujuan utama seperti dia masuk ke sekolah negeri. Nah, itu permasalahannya. Iya. Jadi tujuannya dari ini Pak Eko ingin yang bagaimana terhadap peserta didiknya? Nah, ini sebenarnya gini, tujuannya itu bagaimana ini memetakan dari pemerintah ini memberikan regulasi. Regulasinya itu adalah sama seperti ketika masuk PPDB di SMK atau SMA, ketika dia tidak masuk ke SMA maka dia tidak bisa memilih SMK karena sudah terkunci NIK-nya atau NISN-nya. Ketika dia masuk ke SMK dia tidak bisa masuk ke SMA. Nah, maunya saya tujuannya itu mudah-mudahan sih kalau seperti ini juga diterapkan di kompetensi keahlian. Misalkan dia tidak diterima di jurusan teknik kendaraan ringan, maka dia tidak bisa memilih jurusan kompetensi keahlian yang lain. Walaupun di tempat yang lain dia diterima, maksudnya di kompetensi keahlian ambang batas nilai mesti diterima. Tapi paling tidak ini akan mengunci minat dia di teknik kendaraan ringan. Nah, solusinya bagaimana? Ya, pemerintah dia dikunci di situ, dia harus memilih sekolah lain. Jadi jangan dia bisa memilih tapi kompetensi keahlian lain. Nah, permasalahannya kalau dia bisa memilih kompetensi keahlian lain, maka tidak sesuai dengan minat. Padahal tujuan dari Ki Hajar Dewantara itu kan
menghambat ke peserta didik, menuntut mereka sesuai dengan minat bakat mereka. Nah kalau seperti ini berarti ya tidak sesuai minat, yang penting masuk negeri aja kan gitu. Iya, baik ya. Jadi menurut Pak Eko, peserta didik yang sekarang di SMK Pak Eko ini masuk ke SMK itu terkait karena yang penting masuk negeri. Nah itu ya. Nah kira-kira kalau sekarang ini grade-nya di sekolah Pak Eko yang siswa yang masuk sesuai dengan minat tuh berapa? Dari level 1 sampai 10. Kalau dari level 1 sekali sekolah kita termasuk jauh dari sekolah-sekolah negeri yang lainnya. Mungkin kita ada di level 7 atau 8 ya. Jadi peminatnya luar biasa banyak karena terdekat itu di sekitar sini di Bambu Apus itu terdekat. Sehingga kalau di Bambu Apus itu juga di sana bukan tentang teknologi tapi kriya dan manajemen bisnis serta pariwisata. Jadi yang terdekat yang untuk teknologi adalah di Rawamangun. Jadi ini termasuk yang peminatnya tinggi. Berarti memang maksudnya anak-anak yang masuk ke SMK sesuai minat itu rata-rata baru sekitar 7 atau 8 ya, di range-nya ya. Nah baik, rencananya Pak Eko nih dari kegiatan ini apa yang mau dilakukan? Ya, yang pertama jelas kita koordinasi dengan para sekolah, para sekolah, manajemen sekolah, dengan dinas pendidikan, kemudian melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu dengan terutama sekolah di bawah levelnya, misalkan SMP. Tujuan SMP kan berarti kita harus jelaskan dulu nih ke SMP sekitar, baik itu melalui dinas pendidikan, melalui website bahwa kalau memilih kompetensi keahlian harus sudah minat. Supaya jangan nanti yang penting asal bukti. Kenapa? Kedepannya pelajarannya sangat berbeda. Misalkan dia minat di teknik kendaraan ringan, ternyata akhirnya diterima di bangunan. Nah, itu kan beda kompetensi kalian dan pembelajarannya sangat beda. Nah, itu jadi sosialisasi di awal sebelum PPDB sebelum masuk itu harus segera dilakukan, gitu kan? Itu. Baik, ya berarti yang pertama rencananya akan melakukan sosialisasi ya pada jenjang sekolah yang di bawahnya. Nah, selain itu apa ada strategi yang lain? Ya, yang jelas strategi terutama itu. Kemudian kedua, kalaupun terpaksa sekali metode yang awal tadi saya sudah setujui atau agak sulit dilaksanakan, mungkin menurut saya adalah memfasilitasi peserta didik kita dengan mengikuti mata pelajaran pilihan. Jadi mata pelajaran pilihan bisa jadi, yang di bangunan ini boleh memilih mata pelajaran pilihan di teknik kendaraan ringan, boleh memilih mata pelajaran pilihan di teknik pemesinan atau di furnitur dan sebagainya. Paling solusi yang paling mudah dan tidak melibatkan orang lebih banyak sih itu. Iya, jadi biar anak itu tidak masuk ke SMK itu dengan alasan asal masuk negeri, jadi harus disesuaikan dengan minat. Nah, selain sosialisasi tadi juga ada pendekatan pada siswanya ya, untuk melakukan agar siswa ini bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Nah, bagus banget itu rencananya itu. Semoga regulasi yang dilakukan pemerintah itu berjalan ya, yang kita lakukan ya. Nah itu. Nah, dari kegiatan ini harapannya rencananya ini tadi sudah dapat 7. Nah, kira-kira pengen dapat berapa range-nya kalau setelah dilaksanakan aksi nyata ini? Ya, saya berharap dari 7 itu jadi kemudian ke 8 atau 9 ya Bu ya. Karena apa? Karena ya walaupun sedikit tetap harus ada peningkatan gitu kan. Nah, bagus tuh ya idenya ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira dari rencana ini kapan akan dimulai dan siapa yang bisa mendukung dari rencana yang dilakukan Pak Eko? Yang pertama, yaitu tadi seperti saya sampaikan di awal sebelum dilaksanakan PPDB, SMP gitu. Kedua, berkolaborasi dengan manajemen sekolah, kemudian dengan sekolah-sekolah SMP terkait, kemudian dengan orang tua murid SMP, kemudian juga dengan yang pasti dinas pendidikan supaya bisa kebijakan itu bisa diregulasikan.
Ya alhamdulillah sih dengan proses coaching ini saya jadi terbuka ya. Maksudnya tadi saya bingung, kira-kira apa ya, bagaimana? Oh ternyata begitu ngobrol dengan Bu Dina, proses coaching ini saya jadi berarti memang guru-guru ini segera nih melakukan proses sosialisasi dengan siswa-siswa SMP, kemudian menyampaikan ini ke kepala sekolah supaya ini bisa sampaikan ke kepala dinas, dinas pendidikan atau pejabat terkait sehingga regulasinya bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan dan anak didik kita bisa sekolah sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Ya, baik. Nah, sukses ya untuk idenya, rencananya. Saya tunggu ya aksi nyatanya. Siap, kita ngobrol-ngobrol lagi karena waktu kita sudah mepet ya. Mungkin nanti kita sambung lagi. Saya tunggu nih ceritanya dari Pak Eko nih ya. Kalau ada apa-apa silakan bercoaching dengan saya. Siap, Bu. Terima kasih Pak Eko.